Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, setiap Jumat diwajibkan kepada khatib untuk menyampaikan pesan takwa kepada seluruh jamaah. Sebagaimana firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan pernah meninggal dunia kecuali dalam keadaan selamat. Kolerasinya hadirin, kenapa kok disebutkan jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan selamat, dan di ayat di awal dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, harus bertakwa. Karena nanti kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini, dalam ilmu tajwid, ad-dunya itu ada nun bertemu dengan ya. Dalam ilmu tajwid biasanya kalau ada nun bertemu dengan ya ini dalam ilmu tajwid termasuk dalam huruf idgham bi gunnah namanya. Ada 4 hurufnya, ya, nun, mim, waw. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, dengan 4 huruf tadi, ya, nun, mim, waw, maka harus dibaca masuk dengan dengung. Tapi berbeda dengan kalimat dunya. Nun bertemu dengan ya di situ. Tapi tidak boleh membaca dimasukkan dengan dengung, tidak boleh. Harus dibaca, tidak boleh dengung. Tidak boleh dibaca dunya, apalagi dibaca duya. Kenapa? Karena kalimat dunya, nun dengan iya-nya itu berkumpul dalam satu kalimat. Dalam kaidah tajwid disebutkan la idza kana bi kilmatin kadunyan fanbida. Maka ketika nun bertemu dengan ya dalam satu kalimat itu harus dibaca cepat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Padahal nun dengan ya itu harus dibaca memasukkan dengan dengung, tapi berbeda dengan kalimat dunya. Ini menunjukkan hadirin, dunia ini bukan hanya maknanya yang singkat, tapi juga kata-katanya tidak boleh dibaca lama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita diberikan umur oleh Allah. Di antara kita ada yang umur 70, 60. Ada yang berkata, Ustaz, ada yang umur 100 tahun, Ustaz. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, hadirin. Ada sebuah kisah menyebutkan, ada seorang perempuan datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan berkata, wahai Nabiullah, wahai Nabi Allah, aku sedih sekali hari ini karena anakku meninggal dunia. Apa katanya Nabi Ibrahim? Kenapa harus bersedih? Kalau anak kamu meninggal, bagaimana aku tak bersedih, wahai Nabi Allah? Padahal anak saya itu umur 300 tahun. Karena umat-umat terdahulu itu lama umurnya, Pak. Apa kata ibu ini? Bagaimana saya tak menangis, wahai Nabi Allah? Sedangkan kehidupan selanjutnya itu kehidupan yang tidak akan ada henti-hentinya. Sedangkan umurnya hanya 300 tahun. Tidak cukup bekal yang mau dibawa. Maka kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketahuilah wahai ibu,
suatu saat akan datang umat terakhir, umurnya tidak banyak, antara 60 dan 70. Maka kita saat ini hadirin, apa kata ibu ini? Bagaimana kalau umur seperti itu, wahai Nabi Allah? Tentu kalau saya dihidupkan di waktu itu, maka 60 tahun itu akan saya gunakan untuk menyembah Allah saja. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di Jumat ini mari kita merenung bahwasanya kehidupan dunia itu kehidupan yang singkat sementara. Sebagaimana ucapan tadi, dunia tidak boleh didengungkan, tidak boleh dilamakan, karena hakikat dunia hanya sebentar. Dan perhatikan hadirin, ketika kita selesai kehidupan dunia, kita akan hidup yang sebenar-benarnya, tidak akan pernah ada kata meninggal lagi. La yamutu fiha wa la yahya, kata Allah. Kalau nanti ada yang diantara kita yang tidak terselamat masuk neraka, na'udzubillahi min dzalik, maka tidak hidup dan tidak mati. Oleh ulama tafsir yang dimaksud tidak hidup, dia tidak menikmati kehidupan yang enak. Yang dimaksud dengan tidak mati, meskipun disiksa berkali-kali, dia tidak akan mati. Diingatkan oleh Allah, jangan pernah mati kalian kecuali selamat. Ayat dibuka dengan ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Hadirin, hanya orang yang bertakwalah yang akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita tarik sekarang di Quran surah Maryam. Allah berfirman, "Wa ma min ahadim minkum illa wariduha." Tidak ada satupun di antara kalian, mau yang punya jabatan, tidak punya jabatan, mau yang ustadz, non ustadz, semua tanpa terkecuali laki-laki ataupun perempuan, illa wariduha, akan melewati namanya sirat. Jadi hadirin, nanti di neraka, di akhirat, bukan ilustrasinya, bukan surga di kanan, neraka di kiri. Tapi nanti surga berada di ujung sana, kita akan berkumpul disebut dengan mahsyar. Kita akan lewat di atas neraka semuanya. Jadi amal kitalah yang akan menyelamatkan kita, hadirin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang perlu kita persiapkan hari ini? Insya Allah di antara kita sudah tahu semua, tidak ada yang ketinggalan informasi. Kalau sholat itu wajib, kalau sholat tepat waktu itu baik. Tapi kenapa kok di antara kita setiap sholat 5 waktunya tidak sama dengan sholat Jumatnya? Kenapa hadirin? Ternyata banyak di antara umat muslimin, orang yang mengaku beriman kepada Allah, masih belum kenal siapa Allah. Orang yang tidak kenal, mustahil mentaati perintahnya. Bahkan tidak banyak, dengan tidak kenal itu dia menyepelekannya. Kalau ada seseorang yang tidak kenal dengan presiden kita, misalnya Pak Prabowo sekarang, datang ke Pemekasan, ada orang yang tidak kenal dengan Prabowo, Prabowo bilang, "Pak, silahkan pergi ke sana." Orang ini kalau tidak kenal akan bilang, kamu siapa? Padahal ini perintah presiden. Kenapa kok tidak melakukan? Karena orang ini tidak kenal kepada presiden. Kalau orang sudah kenal bahwasanya itu Prabowo, kalau itu presiden, maka dia akan melakukan. Begitulah hadirin. Kenapa orang sekarang kok banyak yang tidak melakukan perintah Allah, tidak mengindahkan larangan-larangan Allah? Karena masih belum kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, di khutbah singkat ini, khatib akan mengulas sedikit. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala itu Rabbul Alamin. Mempunyai sifat rububiyah namanya. Apa rububiyah ini? Kurang lebih dalam bahasa Arab, Rabbun itu mempunyai 3 cabang makna. Yang pertama, yang menguasai. Jadi Allah itu yang menguasai. Selain Allah dikuasai. Kita harus kenal hadirin, bahwasanya Allah yang kuasa, selain Allah tak kuasa. Rabbun maknanya penguasa. Yang kedua, Rabbun itu bermakna memiliki. Jadi Allah itu pemilik, selain Allah dimiliki. Tidak ada satupun di antara kita yang memiliki. Yang ketiga hadirin, Allah ini yang mengatur. Selain Allah diatur. Banyak orang Islam sekarang, umat beriman kepada Allah, dia mau mengatur rezekinya sendiri. Padahal yang mengatur rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupannya tidak jelas.
dia berpikir dengan kerja, meninggalkan sholat, tidak sholat di awal waktu, dipanggil untuk sholat, dia tidak datang. Kenapa? Karena dia berpikir yang menguasai rezeki dia adalah dia sendiri. Padahal yang mengatur rezekinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah paham sekarang bahwasanya yang memiliki Allah, rezeki Allah. Dibuktikan kemarin kasus yang viral sekarang, ada seseorang tokoh berceramah menghujat seseorang pedagang es. Subhanallah. Ketika Allah ingin memberikan rezeki, Masya Allah, tidak nyampe 1 bulan, Pak. Ada yang menanggung haji furoda katanya. Kita yang sudah capek-capek mengumpulkan, tidak kumpul-kumpul juga. Ini menunjukkan hadirin, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur segalanya. Selain Allah dikuasai, selain Allah tidak memiliki tapi dimiliki. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi wa mawala. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, dalam pencarian kehidupan, kita harus menanamkan keimanan yang tadi hadirin, bahwasanya kita ini tidak mengatur, tapi kita diatur. Kita saat ini tidak bertemu, tapi dipertemukan hadirin. Betapa banyak orang yang mau datang ke masjid, tapi Allah tidak mengizinkan. Jadi kita harus sadar bahwasanya kita hamba. Sedikit khatib akan mengulas di Quran surah Al-An'am ayat yang 74. Panjang sekali Allah ceritakan tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Singkatnya Allah kisahkan, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah kisah Ibrahim ketika berdebat dengan ayahnya. Ayah, aku melihat kamu ini berada dalam kesesatan. Kenapa kamu menyembah kepada Tuhan yang tidak punya jasa kepadamu? Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperlihatkan oleh Allah, diperlihatkan kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Singkatnya hadirin, kalau kita ingin sok-sokan ngatur kehidupan kita, coba kita berpikir. Yang mengatur berputarnya matahari saat ini, nanti tenggelam kemudian datang rembulan, datang bintang, itu tidak mungkin berjalan sendirinya kalau tidak ada yang mengatur. Ini Pak, Nabi Ibrahim berkata seperti ini, alat teknologi masih belum ditemukan. Jadi sudah berpikir itu. Apalagi kita sekarang yang sudah ditemukan bahwasanya kita ini berada di galaksi Bima Sakti namanya. Berada ribuan planet yang ada di kita ini. Kok bisa tak bentur jangan motor itu. Jadi kita harus luar biasa. Jangankan hanya mengatur kehidupan kita yang hanya urusan rezeki, Pak. Urusan makan. Urusan mengatur ribuan planet agar tidak terbentur Allah bisa, Pak. Nah, ini keimanan kita. Kemudian Nabi Ibrahim, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi. Ketika sudah muncul bintang-bintang yang banyak, Nabi Ibrahim berkata, karena waktu itu banyak umatnya Nabi Ibrahim itu menyembah kepada bintang-bintang. Ada yang menyembah kepada Jupiter namanya, ada yang menyembah kepada Venus. Venus ini dalam bahasa Yunani kuno itu disebut dengan Zahra namanya. Ilmu perbintangan. Disembah oleh mereka. Kata Nabi Ibrahim, masa bintang ini Tuhan saya? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika sudah terbenam bintang itu, tak mungkin bintang ini Tuhan saya. Kalau dia terbenam, siapa yang mengatur kehidupan? Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika sudah muncul rembulan, oh mungkin ini ya Tuhan saya. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Ketika sudah terbenam bulan, tak mungkin Tuhan saya terbenam.
Kemudian Pak datang siang hari di pagi hari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika melihat matahari yang lebih besar dari yang tadi, hadza rabbi, ini Tuhan saya mungkin. Karena ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika sudah terbenam matahari di ufuk barat, ternyata Nabi Ibrahim, tak mungkin Tuhan saya terbenam. Langsung kalimatnya disusul, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku condongkan hati saya, aku pasrahkan hidup saya ya Allah. Aku tangguhkan, aku lepaskan semua dari semua yang mempersekutukan. Bahkan yang mempersekutukan lewat nafsu dan pikirannya dilepas oleh Nabi Ibrahim. Aku hanif ya Allah. Aku pasrah kepadamu ya Allah. Aku pasrah kepada Zat yang mengatur saya. Singkatnya Pak, dengan keyakinan itu, kokoh Pak. Bahkan hawa nafsunya meskipun di akalnya merah, ketika Allah memerintahkan biru, Nabi Ibrahim tidak peduli. Mengindahkan perintah Allah. Secara akal, orang dibakar pasti terbakar. Secara akal, orang dibakar pasti terbakar. Kekuatan kokoh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar dengan api yang besar, ada sebagian ulama meriwayatkan, ketika api sudah membara, Ibrahim mau dibakar, datang Jibril alaihissalam menawarkan sebuah tawaran yang luar biasa. Ya Ibrahim, mau tidak aku bantu kamu? Aku padamkan apinya. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hei makhluk, aku tidak butuh pada kamu. Pergi kamu. Hasbunallah, cukup Allah sebagai pelindung saya. Pak, di zaman yang luar biasa ini, sekarang fitnah merajalela. Bukan hanya api yang datang, bukan hanya Jibril yang datang, bahkan money politik yang kemarin banyak datang ke kita. Kira-kira kekuatan iman kita sudah kuat seperti Ibrahim alaihissalam atau tidak? Datang tawaran, ini bukan tawaran mau dibakar Pak, bukan. Mau ditolong dari api. Cuman ditukar dengan uang sekian, tiba-tiba yang asalnya kokoh, oke lah siap. Nah ini kenapa? Karena kita banyak yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khotib tutup dengan sebuah kisah yang singkat saja. Dulu ada seseorang yang mana dia seorang tokoh, kalau di Madura mungkin seorang kiai. Kemudian dia si kiai ini memelihara burung beo Pak, di dalam sangkar. Burung beo ini dilatih setiap hari dengan kata-kata yang indah. Apa katanya kiai ini? Hati-hati pemburu datang, jangan kau makan, kau akan ditangkap. Hati-hati pemburu datang, jangan kau makan, kau akan terus diajarkan seperti itu Pak. Setelah faham burung ini, dilepaslah oleh kiai tersebut, dilepas mungkin di belakang pondoknya. Singkatnya, ada seorang santri yang mau mondok di tempat itu, berkata, Kiai, saya mau mondok di tempat ini. Katanya si kiai ini, boleh, aku terima kamu, tapi dengan satu syarat. Apa kiai syaratnya? Sebelum kamu menjadi santri saya, di belakang pondok ini ada sebuah hutan, yang mana di hutan ini banyak burung beonya. Kamu tangkap satu burung beo, bawa ke kandangnya, kamu sah jadi murid saya. Oke kiai, ada berapa burung beo di sana? Mungkin ratusan banyak, tapi cukup tangkap satu. Siap kiai, berangkatlah. Sampai di hutan, tiba-tiba unik Pak. Ternyata burung beo yang dididik oleh si kiai tadi, itu mengajarkan burung beo yang lain yang ada di hutan. Kalimatnya, hati-hati pemburu datang, kau akan ditangkap. Diajarkan semuanya. Masuk pemburunya membawa jerat, tiba-tiba seluruh burung beo berkata, hati-hati pemburu datang, jangan kau makan, kau akan ditangkap. Pemburu tadi heran, loh kok ketahuan saya kalau saya mau menangkapnya. Akhirnya balik kepada si kiainya, Kiai, ternyata burung beonya jenengan bukan hanya muridnya yang pintar, burung beonya sudah pintar, tahu kalau dia mau ditangkap. Katanya si kiai, sudah kau pasang jeratnya? Belum kiai, karena saya ketahuan. Baik, besok kamu balik lagi, pasang jeratnya, apapun yang diucapkan oleh beo tadi, jangan hirau kau, pasang. Singkatnya Pak, dipasang, tiba-tiba datang gerombolan burung beo mengatakan, hati-hati pemburu datang, jangan kau makan, kau akan ditangkap. Semua ngomong Pak. Uniknya yang terjadi,
seluruh burung beo yang ada di atas tadi turun ke bawah, dan bukan hanya satu yang tertangkap, banyak yang tertangkap oleh jerat tadi. Pertanyaannya hadirin, kenapa kok burung beo tadi tertangkap? Bukan dia tidak hafal kalimatnya, tapi kalimat itu hanya ada di mulut, tak masuk ke dalam hatinya. Begitulah kira-kira keadaan umat Islam sekarang. Hafal bahwasanya sholat di awal waktu itu utama. Tahu kalau yang akan ditanya pertama kali adalah sholat. Tahu kalau makanan yang haram, riba itu larang. Dilarang oleh Allah. Tapi tak sedikit di antara kita yang masih bermain dengan riba. Sholat dikumandangkan azan di masjid masih berleha-leha di pinggir jalan. Kenapa? Karena ternyata kalimat tadi hanya ada di mulut kita, tak masuk dalam hati kita. Hadirin, sebentar saja. Jarak antara mulut dengan hati sedikit, Pak. Tekan sedikit kalimat ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang mengatur kehidupan saya bukan pekerjaan saya. Yang mengatur rezeki saya bukan karena kepintaran saya. Tapi Allah. Tekan sedikit kalimat ini. Masukkan ke dalam hati kita. Jaraknya hanya sejengkal, Pak. Diukur. Semoga Allah memberikan keimanan kepada kita, memasukkan keimanan ke dalam hati kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah semua ibadah kami ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau adalah Rabb semesta alam. Engkau yang mengatur, engkau yang menguasai, engkau yang memiliki ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim ya Rabb. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang ya Allah. Dari saking sayangnya kamu, dari saking sayang belasmu ya Allah, sesuatu yang tidak kita minta engkau berikan ya Rabb. Kami tak pernah minta mata kami berkedip, engkau berikan ya Allah. Kami tidak pernah minta jantung kami berdetak ya Allah, engkau berikan ya Allah. Kami tidak pernah minta aliran darah mengalir secara normal di tubuh kami. Kami malah sibuk meminta dunia. Padahal engkau berikan lebih daripada dunia. Tapi banyak yang kami lupa kepadamu ya Rabb. Astaghfirullah. Nastaghfiruka ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Rabb. Nastaghfiruka ya Rabb. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Mohon ya Allah, apapun yang terjadi fitnah di akhir zaman ini, selamatkan agama kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut. Ya Allah, kami mengakui di Jumat ini banyak di antara kami yang datang dengan lumuran dosa ya Allah, yang banyak dosa yang datang ke sini ya Allah. Dan banyak yang masih melalaikan ibadah kepadamu ya Allah. Tapi engkau maha menerima taubat ya Allah. Berikan rezeki kepada kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Taubat sebelum kematian ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Yang mana engkau sampaikan lewat lisan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sakitnya sakaratul maut seperti pedang dipukulkan, ditebaskan di tempat yang sama ya Allah. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup ya Allah. Kami mohon rahmatmu sebelum kematian kami ya Allah. Warahmatan indal maut, warahmatan indal maut. Ya Rabb, Allahumma Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon kesehatan sehingga amal kami mampu bertambah ya Allah. Kami mohon rezeki yang halal ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la taj'al hadhihi ad-dunya akbaru hammina. Jangan masukkan dunia ini kepada hati kami menjadi tujuan terbesar kami ya Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.